Bapak Ibu Saudara, mari saya ajak kita semua untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan.
Ibu semua yang dikasihi Tuhan, Jemaat Morning Star, Every Nation dimanapun Anda berada pada sore hari ini. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya percaya akan memberkati saudara, yaitu dari Matius 21 ayat ke-8 sampai ayat ke-14. Ini adalah satu cerita atau satu keadaan di mana Yesus masuk ke dalam Yerusalem, ke kota Yerusalem. Kemudian di situ orang-orang menyambut dia dengan daun palem. Kemudian orang mengikuti dia dari belakang, juga melepaskan menaruh pakaian mereka untuk dilewati oleh Yesus sambil mereka berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea itu. Nah, kemudian setelah itu Yesus masuk ke bait Allah. Kemudian dia memporak-porandakan dagangan atau orang-orang yang berjualan di sana, baik itu pedagang burung merpati, bangku-bangku, meja penukar uang diobrak-abrik semua. Dan kemudian datanglah dari sana, dari berbagai tempat, orang-orang yang buta, orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang timpang, dan Tuhan menyembuhkan mereka. Jadi ada peristiwa yang menarik di sini. Yesus ditinggikan, dielu-elukan, kemudian yang terjadi dia masuk ke bait Allah, dia porak-porandakan, kemudian mujizat terjadi. Nah, saya percaya semua kita suka di bagian ketiganya, di mana mujizat terjadi, ada pemulihan terjadi, ada kesembuhan terjadi. Nah, mari kita lihat apa sebenarnya situasi atau apa sebenarnya yang firman Tuhan mau sampaikan menjadi pesan buat kita semua hari ini. Yaitu waktu Yesus masuk ke Yerusalem, orang berbondong gemparlah kota itu, dan orang-orang mengangkat daun palem sambil berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dan kemudian juga orang-orang melepaskan pakaiannya atau juga membawa baju mereka diletakkan supaya dilewati oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah, dalam keadaan itu, di situ adalah ada terbagi ada dua kelompok besar di situ, yaitu kelompok orang yang sebenarnya menginginkan Yesus menggantikan Daud menjadi raja untuk memimpin atau menggerakkan bangsa itu untuk mengalahkan penjajah pada waktu itu, yaitu Romawi. Tapi di kelompok lain, ada memang yang sengaja untuk melihat dia sebagai Mesias, sebagai Tuhan, sebagai anak Daud, yang mereka meninggikan dia karena mereka sudah tahu bahwa dia itulah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, coba Anda pikirkan, kalau Anda ada di sana, masuk di kelompok mana Anda pada saat itu? Apa kelompok yang mau menginginkan dia menjadi raja, yang melepaskan, membebaskan dari penjajahan, atau menjadi orang yang memuji dia karena dia Tuhan? Saya percaya kalau kita di kelompok yang pertama, yang memuji dia untuk ada motivasi tertentu, untuk meninggikan dia dengan motivasi tujuan hanya untuk dilepaskan, maka kita akan menjadi orang Kristen yang naik turun. Karena tidak semua yang kita inginkan, yang kita mau akan tercapai. Kita terbatas. Bahkan doa kita semua ada yang dijawab ya, ada yang dijawab tidak. Nah, di sisi lain ada kelompok satunya lagi, mereka memuji Tuhan, menyembah dia, meninggikan dia karena keberadaan Tuhan itu sendiri, bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Nah, kalau kita di kelompok yang ini, tidak ada motivasi karena untuk kita diberkati, tapi memang kita sudah diberkati. Mereka memuji menyembah dia karena Tuhan itu layak untuk dipuji dan disembah. Dan orang-orang seperti itu, dia punya perasaan yang berbeda, sukacita yang berbeda, ucapan syukur yang berbeda, hidup yang berbeda. Kenapa? Karena dia memuji Tuhan bukan untuk kebaikan, untuk sesuatu yang Tuhan akan lakukan, tapi Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah menebus hidup kita, Tuhan sudah melakukan segala hal untuk kita. Jadi peristiwa pertama di situ terjadi bahwa ada dua kelompok orang yang memuji dia untuk sebuah tujuan tertentu,
Tapi ada yang memuji dia karena memang dia Tuhan. Nah, kalau kita saat ini yang sedang mengalami apa yang kita sebut dengan COVID-19, di mana ada ketakutan akan sakit penyakit, di mana ada ketakutan terinfeksi, di mana juga akibat dari COVID ini, dampak ekonomi yang begitu luar biasa, mengganggu pekerjaan kita, mengganggu penghasilan kita, mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita ada di sana, apa yang kita lakukan? Bagaimana kita memuji dia? Apakah saya memuji dia untuk saya dilepaskan, untuk saya punya ekonomi dipulihkan, atau kan saya memuji dia karena dia Tuhan yang layak disembah? Saya berdoa, apapun keadaan kita, Tuhan itu layak dipuji dan layak disembah. Dan firman Tuhan katakan dia sudah memberkati kita. Bukan karena pujian kita dia memberkati kita, tapi karena dia mengasihi kita lebih dari apa yang kita sudah perbuat untuk dia. Amin. Dan yang kedua di situ, bahwa Yesus masuk ke bait Allah dan dia memporak-porandakan dagangan-dagangan di situ. Bahkan setelah dia menjungkir balikan semua, dia berkata, kamu menjadikan ini sarang penyambut, inilah rumah doa. Nah, bait Allah di sini bisa berbicara memang gedung itu bait Allah, atau hidup saudara saya. Nah, mungkin juga orang ini ada dua kelompok di situ. Ada orang yang pedagang di situ, tapi mungkin ada orang yang tadinya dia memuji-muji Tuhan, kemudian dia kembali berdagang, dan Tuhan mengobrak-abrikan. Nah, apa yang terjadi dalam keadaan seperti itu? Bagaimana sikap kita, bagaimana respon kita? Kalau kita lihat dari kisah ini, Yesus mengobrak-abrik dan memarahi mereka, menjadikan sarang penyamun. Ini adalah rumah doa. Saya melihat di sini, kadang-kadang ada hal-hal yang datang dalam hidup kita yang kita tidak inginkan terjadi. Mungkin persoalan rumah tangga kita, mungkin persoalan keuangan, mungkin ada relasi yang rusak, orang tua sama anak, suami sama istri, anak sama orang tua, pertemanan, atau ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan terjadi. Ya, kalau kita di kelompok tadi, apa kita masih memuji Tuhan? Atau kita hanya memuji Tuhan kalau semuanya baik-baik? Tapi apa yang terjadi di sini? Tuhan memporak-porandakan itu. Ada yang ribut, siapakah engkau? Kenapa kau lakukan ini dan sebagainya? Dan Tuhan jawab, rubuh bait Allah ini akan bangun dalam 3 hari. Sedangkan dia masih adalah dirinya sendiri. Tapi apa yang kita lihat di sini? Apa yang kita bisa belajar di sini? Kadang-kadang terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dalam hidup kita. Saya percaya kita tidak mau kita di PHK. Kita tidak mau ekonomi kita terganggu. Kita tidak mau lifestyle kita tuh diganggu dengan berbagai hal yang tidak perlu. Tapi itu terjadi. Kita tidak ingin sakit, tapi itu terjadi. Kita tidak ingin takut, tapi itu terjadi. Dalam keadaan seperti itu, kita ini bait Allah. Tuhan mendatangi kita. Artinya ada hal-hal yang datang dalam hidup kita yang tidak kita harapkan terjadi. Ada 2 terjemahan di situ. Bisa pertama bahwa Yesus sudah, anak domba itu sudah ada. Mereka masih jualan untuk persembahan. Padahal korban persembahan itu sudah datang. Yesus itu korban persembahan. Yang kedua, mereka tidak mau berubah dari hidupnya. Mereka mau semua yang sudah berjalan begitu aja. Tapi Yesus datang, memporak-porandakan. Itu bicara apa? Tuhan sedang menata kembali, mengatur ulang, supaya kita bisa melihat bagaimana prioritas saya selama ini, di mana tempatnya Tuhan dalam hidup saya, bagaimana saya mengelola kehidupan saya, bagaimana saya mengatur apa yang Tuhan percayakan pada saya, baik itu keuangan dan lain sebagainya. Bagaimana prioritas saya? Apakah saya memuji Tuhan hanya karena sesuatu hal yang saya inginkan, atau kan saya memuji dia memang dia Tuhan yang layak disembah? Situasi itu, keadaan yang Tuhan izinkan, demikian juga terjadi pada hari kita hari ini. Kita tidak suka PHK, tidak suka dikeluarkan, tidak suka ekonomi kita terganggu, tapi itu terjadi. Tapi masuk kelompok mana kita? Apa saya tetap bisa memuji Tuhan? Saya tetap bisa meninggikan dia?
tetap mengeluh-elukan Dia sebagai Tuhan dan Raja saya. Saya tetap percaya bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi saya. Tidak semua hal yang terjadi dalam hidup kita bisa kontrol. Tapi itu terjadi dalam hidup kita, dalam hidup Anda. Siapapun Anda di muka bumi ini, Anda tidak bisa kontrol seluruhnya area kehidupan kita. Tapi Tuhan sanggup mengontrol. Dan kalau Dia mengizinkan hal-hal itu terjadi, Tuhan mau set up ulang. Dia mau menata kembali. Dia mau bilang bahwa, oke, perhatikan ini. Coba kamu lihat hidup kamu. Coba kamu berhenti sejenak, merenungkan. Sekarang kan tidak boleh kemana-mana, di rumah aja. Bahkan beribadah pun tidak bisa. Kita punya versi ibadah yang berbeda sekarang. Nah, apakah Yesus tetap Tuhan dalam hidup kita? Apakah Dia pantas untuk dipuji? Atau kita mulai marah-marah? Kita mulai ngomong-ngomong, kenapa ini terjadi pada saya? Kenapa ini terjadi? Keuangan saya terganggu. Kenapa ekonomi saya terganggu? Kenapa saya harus di PHK? Bapak, Ibu, Saudara, tidak semua hal dalam hidup kita bisa kontrol. Dan kalau itu terjadi, dengar baik-baik, Tuhan sedang menata kembali hidup kita. Dia sedang mengatur hidup kita. Karena itu kita perlu mencari Dia. Kenapa seperti ini, Tuhan? Berseru pada Dia dan memuji Dia, bukan untuk kelepasan dari masalah, tapi karena Dia Tuhan layak untuk dipuji. Dan kita lihat selanjutnya di sini. Sewaktu Tuhan memporak-porandakan itu, ada ahli Taurat, orang-orang bertanya, siapakah engkau? Apa hakmu untuk melakukan ini? Karena kita tanjung sama Tuhan. Tuhan, kenapa engkau yang berkati, engkau yang izinkan, kenapa semua jadi begini? Siapa engkau sebenarnya? Kenapa kau izinkan ini terjadi? Atau kita mulai cari-cari, menyalahkan A, B, C, D, orang-orang sekeliling kita. Tidak, Bapak, Ibu, Saudara. Kalau itu terjadi dalam hidup kita, mari kita datang kepada Tuhan yang sanggup mengontrol seluruh hidup kita. Tuhan, kenapa ini, Tuhan? What happened, Tuhan? Apa yang terjadi dengan saya? Mungkin saya punya waktu doa berantakan. Mungkin Yesus bukan yang terutama dalam hidup saya. Mungkin saya salah dalam mengatur keuangan saya. Mungkin dalam banyak hal yang Tuhan mau setiap hari kita menjadi orang yang lebih baik. Dan kalau Tuhan izinkan ini, Tuhan tahu Anda sanggup. Bahkan Anda sudah dipersiapkan untuk situasi seperti ini. Dengan baik. Saya lihat Billy Graham berkhotbah, dia kata, saya tidak percaya kepada Washington DC. Saya tidak percaya kepada United States. Saya tidak percaya kepada apapun. Tapi saya percaya pada Yesus Kristus Tuhan. Bisakah kita berkata seperti itu? Saya tidak percaya kebobrokan ekonomi sekarang. Saya tidak percaya situasi ini, bahwa ini akan mengganggu hidup saya. Saya tidak percaya banyak hal kita tidak ada yang bisa kita andalkan. Tapi itulah saya percaya Yesus Tuhan atas hidup saya. Dan hal menarik yang terakhir adalah setelah itu dia marah-marah di bait Allah. Datanglah orang buta, orang lumpuh, orang timpang, dan Tuhan menyembuhkan mereka. Mujizat terjadi. Saya suka bagian ini. Saya percaya Anda juga suka bagian ini. Mujizat terjadi. Nah, kalau kita ada di sana, apakah kita menjadi orang bagian yang mungkin orang yang di dalam bait Allah itu, atau orang yang tadi berseru-seru di pinggir jalan, oh sama, mungkin mereka juga yang bagian dari yang timpang, bagian dari yang buta, yang punya masalah, yang datang pada Tuhan dan Tuhan menyembuhkan, mujizat terjadi. Hal yang sama hari ini. Mungkin tadi Anda memuji menyembah Tuhan. Mungkin Anda yang mempertanyakan kenapa ini terjadi. Tapi waktu Anda datang kepada Tuhan, saya percaya kalau ini terjadi, Tuhan mau set up ulang hidup saya. Tuhan mau set up ulang kehidupan saya. Saya tetap memuji Engkau karena Engkau Tuhan, bukan untuk dilepaskan dari masalah. Dan karena itu hari ini saya mau percaya, saya izinkan Engkau bekerja, lanjutkan Tuhan. Ada mujizat terjadi. Pekerjaan saya dipulihkan, keluarga saya dipulihkan, yang sakit disembuhkan. Bahkan juga yang punya masalah dengan pekerjaan, Tuhan mempertemukan orang-orang perkasa yang bisa membangun hidup saya kembali. Karena Dia Tuhan.
Dia mengatur semuanya. Kan dia mengasihi Anda dan saya. Dan karena itu hari ini, lihat kehidupan kita. Siapakah saya ini? Apakah saya memuji menyembah Dia karena Dia Tuhan? Atau kan hanya terlepas dari masalah saya? Apakah saya mengizinkan Tuhan berurusan dengan saya? Waktu ada masalah hidup saya melihat, terima kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan mau set up ulang hidup saya. Menata lebih baik. Supaya, tidak terjadi sarang penyamun dalam diri saya. Tapi rumah doa, tempat berdiamnya Raja segala Raja. Dan Yesus melanjutkan. Saya percaya Yesus marah itu Yesus marah di bait Allah. Dia bisa kontrol. Ya habis dia marah, dia bisa menyembuhkan orang sakit. Menunjukkan bahwa dia bisa mengontrol hidupnya. Saya percaya Tuhan juga bisa mengontrol hidup Anda dan saya. Mungkin tadi Anda kecewa, Anda marah, tapi Anda bersikap benar, merespon benar. Mujizat terjadi. Saya percaya, karena ini yang terjadi di kitab Hakim-Hakim ya. Bagaimana bangsa Israel mereka menyembah berhala, hidup gak benar. Tuhan izinkan bangsa lain, bangsa Midian untuk memporak-porandak dalam mereka. Tapi kemudian mereka berseru pada Tuhan. Tuhan menjawab mereka. Tuhan memulihkan keadaan mereka. Hal yang sama, menyembah Tuhan karena Dia Tuhan yang layak disembah. Izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dan biarkan mujizat itu berjalan dalam hidup kita. Saya percaya Tuhan rindu memberkati kita, membawa mujizat dalam hidup kita, memberikan pekerjaan yang terbaik buat kita, bahkan memberkati keuangan kita. Karena saudara, saya belajar kemarin dari salah satu pastor di China. Waktu kita membawa persembahan, membawa persepuluhan bahkan, itu penyembahan kita. Berbeda dengan kita kasih ke orang miskin, dan kita membawa persembahan kepada Tuhan. Itu berbeda. Kita menyembah Dia dengan keuangan kita, dengan apa yang kita punya. Jadi karena itu, apapun keadaan Anda dan saya, kita tetap menyembah Dia. Bukan hanya karena kelepasan yang terjadi, tapi apapun yang kita alami, Dia layak disembah karena Dia Tuhan. Dan kita mengizinkan Tuhan, lanjutkan pekerjaanmu Tuhan. Aku tahu ada mujizat di ujungnya. Tuhan akan menyembuhkan, memulihkan, bahkan memberkati, membuat saya bergirang, bersuka cita karena apa yang Tuhan lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa, kami adalah orang-orang yang memuji menyembah Engkau dengan pujian kami. Kenapa? Karena Engkau Tuhan yang pantas disembah, yang layak untuk dipuji. Dan kami juga terbuka untuk lanjutkan pekerjaan dalam hidup kami. Mungkin Engkau memporak-poranda keadaan ekonomi kami, Engkau memporak-poranda prioritas kami, Engkau memporak-poranda keadaan kami. Kami tahu Engkau sedang men-set up ulang, memperbaiki kembali. Kami izinkan Engkau Tuhan lanjutkan. Dan kami tahu ujungnya. Kami datang pada Engkau, ada mujizat terjadi, ada kesembuhan terjadi, ada pemulihan terjadi. Karena Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Terima kasih Tuhan. Kurniakan berkat bagi setiap kami. Dimanapun Anda berada, saya katakan diberkatilah Engkau. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati saudara dan selamat mempersiapkan diri Anda untuk merayakan Paskah luar biasa. Amen.